Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada dosen pengampu kita pada hari ini yang tidak berkesempatan untuk hadir pada hari ini, yakni Bapak Muhammad Subhan SAG ME, dan yang terhormat kepada para audiens sekalian dan para peserta diskusi pada hari ini, dan tentunya rekan-rekan semua termasuk rekan-rekan diskusi saya. Baiklah, sebagaimana biasanya kami hari ini akan menyampaikan diskusi yang berjudul Perbankan di Indonesia. Namun adapun sebelum itu saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok saya. Nah, yang pertama ada Amanda Febri Astuti, dan yang kedua adalah Kurniaton Purwati. Baiklah, untuk materi pertama akan langsung disampaikan oleh Muhammad Irfan Asyidiki, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan diskusi kita pada hari ini. Langsung saja, materi pertama yakni tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Saudari Novi. Baik, secara sederhana dapat dilihat di sini, bank ini dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya dalam bidang usaha adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, namun berbicara masalah perbankan ini sendiri merupakan salah satu segala hal yang membahas tentang lembaga atau segala sesuatu yang membahas mengenai bank itu sendiri. Dan bicara masalah perkembangan perbankan Indonesia ini tidak terlepas dari yang namanya masa kolonialisme Belanda, di mana pada masa itu merupakan awal cikal bakal berdirinya perbankan di Indonesia. Nah, pada zaman kolonial Belanda dulu, pihak kolonialisme Belanda mendirikan salah satu company atau organisasi yang dikenal sebagai Verenigde Indische Company, atau yang lebih sering kita kenal sebagai VOC. Nah, di dalam VOC ini, untuk memperlancar kegiatan yang dilakukan VOC ini, VOC mendirikan lagi salah satu lembaga, yakni The Bank Fund Lening, yang maksudnya secara spesifik perkembangan perbankan di Indonesia ini terdapat beberapa tahap dan beberapa proses yang terdapat di dalamnya. Nah, yang pertama, situasi perbankan di Indonesia pra deregulasi, yaitu bukan regulasi. Salah satu negara memiliki kebijakan yang sangat baik dalam menetapkan kebijakan ekonominya, sehingga pada masa ini perbankan di Indonesia belum benar-benar terkenal, karena pada saat ini ekspor migas berjalan dengan sangat baik dan ekonomi Indonesia sangat tertutup oleh ekspor migas tersebut. Deregulasi. Nah, adapun kebijakan deregulasi yang telah dilakukan pemerintah, yakni pertama adalah kebijakan pemerintah di tanggal 1 Juni tahun 1983, di mana di dalam kebijakan ini pemerintah melakukan kebijakan di antaranya yang pertama penghapusan sistem pagu kredit dan mengurangi kredit likuiditas. Yang kedua, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat suku bunga deposito maupun suku bunga pinjaman. Dan yang terakhir adalah kebijakan moneter dengan sertifikat Bank Indonesia dan penyediaan fasilitas diskonto. Nah, selanjutnya adalah situasi perbankan kebijaksanaan 27 Oktober 1988 atau disingkat PAMPLO 88. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, karena ternyata setelah melakukan kebijakan pemerintah di tanggal 1 Juni 1983 ini, ternyata negara ini mendapatkan investasi dari pihak swasta, sehingga pergerakan perbankan pada masa itu lebih berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan ini. Nah, dalam kebijakan ini pihak bank-bank atau perbankan di Indonesia dapat beroperasi lebih efisien karena jaringan bank di Indonesia dapat diperluas lebih lebar lagi. Selanjutnya adalah kebijaksanaan pemerintah di tanggal 25 Maret tahun 1989, masih sama seperti kebijakan sebelumnya, yakni kebijakan ini hanya sifatnya seperti penyempurnaan Faktor 88. Nah, penyempurnaan kebijakan deregulasi yang menyempurnakan Faktor 88 ini diantaranya yang pertama BPR atau
perkembangan jumlah bank dan kantor bank, di mana dalam periode 2004 dan 2009 dunia perbankan mengalami perkembangan yang amat pesat di Indonesia. Bahkan dalam 6 tahun jumlahnya mengalami pertumbuhan sekitar 92,48% atau menurun minus 7,52% setiap tahunnya. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan dana dan kredit bank, di mana perkembangan dana dan kredit bank ini terdapat di dalam beberapa sektor, yakni sektor industri, jasa, dan pertanian. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh saudari Manda. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, materi yang kedua yaitu sistem perbankan di Indonesia. Terdapat beberapa sistem yang berkembang pada lembaga keuangan di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan beberapa aspek dapat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan demokrasi dengan prinsip kehati-hatian. Yang pertama yaitu aspek fungsi. Terdapat bank sentral, tugas pokoknya membantu pemerintahan, contohnya yaitu Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank umum, adalah bank yang bersumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana, contohnya BNI, BRI, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bank pembangunan, adalah bank yang pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta komersial paper, contohnya seperti Bank Jatim dan Bank DKI. Selanjutnya itu ada bank desa, merupakan kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintahan memajukan pembangunan desa. Yang kelima yaitu DPR, merupakan kantor bank yang terdapat di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. Yang kedua yaitu ada status kepemilikan. Di dalamnya terdapat bank milik negara, bank yang dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri, contohnya yaitu BNI, BRI, dan PTN. Yang kedua yaitu bank milik swasta, merupakan bank yang didirikan perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan badan-badan hukum di Indonesia, contohnya BCA, Bank Mega, Bank Danamon. Yang ketiga yaitu bank milik asing, bank yang didirikan dalam bentuk cabang yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional yang sudah ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu bank pembangunan daerah. Bank pembangunan daerah ini merupakan bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah, provinsi, dan sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah yang bersangkutan. Contohnya seperti Bank Jatim, Bank NTB, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bank campuran, bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh asing dan pihak swasta nasional. Contohnya seperti Bank UOB Buana dan ANZ Paninbank. Baik, terima kasih kepada saudari Manda yang telah menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Kurniatun Nurmawati. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya Kurniatun Nurmawati akan membacakan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu kegiatan operasional. Yang pertama ada Bank Devisa, di mana Bank Devisa ini adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan valuta asing dan devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri, contohnya BCA, Bank Mega, dan Bank Bukopin. Yang kedua yaitu bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang operasionalnya hanya melaksanakan transaksi dari dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan pihak asing di bank luar negeri. Contohnya Bank Yuda Bakti, Bank Harda Internasional, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penciptaan uang digital. Pertama, bank primer
Bank primer adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. Yang kedua yaitu bank sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar melakukan transaksi kas secara langsung. Yang kelima, sistem organisasi. Yang pertama ada unit banking system, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu. Contohnya BPR baik konvensional maupun syariah. Yang kedua yaitu branch banking system, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Contohnya Bank Danamon, Bank Mega, dan Bank BCA. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Novi yang telah menyampaikan saudari yang Oke, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab kepada para audiens yang sekiranya punya pertanyaan. Saya persilakan. Oke, kepada saudari Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nida Yuni Septianingsih, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada Baiklah, saya dari kelompok 9 izin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana efektivitas tugas Bank Indonesia setelah menyandang gelar independen sejak tahun 1999 sampai sekarang? Dan tolong sebutkan hal apa saja yang mencerminkan independensi Bank Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi audiens yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Oke, kepada saudara Rika. Mohon agak lebih cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Alfianti, perwakilan dari kelompok 11 izin bertanya. Dari yang ada saat ini dapat dilihat bahwa bank konvensional lebih menguasai pasar perbankan dibandingkan bank syariah. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudari Rida atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama kepada yang ingin bertanya, saya silakan. Baik, mungkin saudari Rida dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fadila Febianti, perwakilan dari kelompok 12 izin bertanya. Tadi kan pada saat kondisi krisis ekonomi, manajemen risiko yang dimiliki perbankan itu kan kurang baik hingga menimbulkan beberapa dampak negatif. Apa solusi atau penanganan perbankan terhadap dampak-dampak tersebut? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman, mohon perhatiannya sebentar lagi, sedikit saja. Mohon dalam beberapa menit perhatiannya dulu. Kali ini kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari para audiens. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Dila. Bila ini Oh, saudari Dila, pertanyaannya mengenai apa? Krisis ekonomi manajemen kurang baik dan bagaimana penyelesaian dari dampak itu kan? Bagaimana cara mengatasinya? Jadi pertama perlu saya jelaskan dulu, bukan manajemen perbankan pada masa itu bukan kurang baik, karena mereka benar-benar tidak memperhatikan itu, bukan kurang baik. Jadi bukan kurang baik karena memang tidak diperhatikan, atau dengan kata lain hampir tidak punya manajemen risiko. Nah, jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh dari pihak perbankan maupun pemerintah dalam mengatasi kondisi krisis ekonomi
Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia itu mengalami penurunan drastis. Nah, untuk mengatasi hal ini, perbankan melakukan kebijakan internal untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan mereka dari dalam, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut akan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena sistem perbankan yang sudah mulai membaik daripada sebelumnya. Nah, yang kedua, sebagian besar bank di Indonesia berada dalam kondisi yang tidak baik. Nah, dalam hal ini perbankan dalam cakupan yang besar melakukan kebijakan diskonto, yakni menaikkan suku bunga, sehingga masyarakat itu kembali tertarik untuk melakukan aktivitasnya di bank, sehingga bank yang awalnya berada dalam kondisi yang tidak baik dapat melakukan operasi keuangan kembali dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang ketiga adanya spread negatif atau seperti citra negatif terhadap bank di Indonesia. Nah, dalam hal ini bank melakukan sebuah kebijakan, yakni melakukan seperti sosialisasi dan terjun langsung ke masyarakat dan mengatakan bahwasannya bank itu tidak seburuk yang dahulu, atau kebijakan perbankan sudah mulai membaik, atau melakukan sosialisasi ke media-media ataupun memberikan wawasan terbaru kepada masyarakat, sehingga citra dari masyarakat itu tidak negatif lagi dan menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga adalah jumlah bank yang menurun. Nah, ini sebenarnya cara mengatasinya berkaitan dengan poin kedua, hampir sama sebenarnya, karena kebijakan diskonto yang dilakukan oleh perbankan tadi juga akan mempengaruhi jumlah bank yang menurun. Karena jumlah bank ini menurun, kebijakan diskonto itu melakukan, sehingga akan bermunculan bank-bank umum yang baru yang akan memenuhi aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dalam bentuk keuangan. Jadi itu menurut pendapat saya kembalikan kepada saudari Fadila. Baik, terima kasih saudara Irfan atas jawabannya. Jawaban yang Anda berikan sangat membantu. Terima kasih. Oke. Baik, tapi sebelumnya saya silakan kembali kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan saudari Rida akan dijawab oleh saudari Nanda kepada Anda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rida, yang mana pertanyaannya itu apa penyebab bank konvensional ini lebih menguasai pasar perbankan daripada bank syariah. Dilihat dari sejarahnya saja, kalau bank konvensional ini sudah lebih dahulu hadir dibandingkan bank syariah, yang mana bank syariah ini hadir pada tahun 1992. Selain itu juga perbankan syariah ini masih kesulitan untuk masuk ke pasar keuangan lantaran modalnya masih minim, juga produk yang tidak variatif dan pelayanan ke publik yang masih belum memadai. Sudah? Oh, baik, terima kasih kepada saudari Rida. Jawabannya bagaimana saudari Rida? Bisa diterima? Oke. Ada yang mau menambahkan? Ini ada. Baik, kita langsung ke pertanyaan terakhir di sesi 1, yakni pertanyaan dari saudari Rida mengenai independensi Bank Indonesia yang akan dijawab oleh saudari Kurniawati. Baiklah, saya Kurniawati Purwati akan menjawab pertanyaan dari saudari Rika. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana efektivitas tugas Bank Indonesia setelah menyandang gelar independen sejak tahun 1999 sampai sekarang? Tentu saja sangat efektif. Hal itu dibuktikan dengan konsistennya Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Pertanyaan yang kedua yaitu, tolong Anda sebutkan hal apa saja yang mencerminkan independensi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia dapat dicerminkan melalui yang pertama yaitu bebas dari kepentingan politik tertentu, yang kedua bebas dari tugas titipan pemerintah, yang ketiga punya dasar hukum yang jelas. Di sini sesuai dengan pasal 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana suatu lembaga yang independen tanpa campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk
hal-hal yang tegas yang diatur dalam undang-undang. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Purnawati. Purnawati kepada saudari Rina bagaimana apakah jawabannya dapat diterima? Kepada audiens lain ada yang ingin menambahkan? Tidak. Baik. Semua jawaban pada sesi 1 alhamdulillah sudah berhasil dijawab oleh kelompok 2. Belum, maaf. Kita lanjut untuk sesi kedua. Kepada para audiens yang ingin bertanya di sesi kedua kami persilakan. Oh, kepada Mutiara. Dengar tak aku bilang tidak dengerin pertanyaan? Saya Mutiara Rahmawati dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Di dalam makalah, pada masa krisis ekonomi, manajemen resiko oleh pihak perbankan kurang diperhatikan, sehingga pada saat krisis ekonomi yang hanya dipandang sebagai krisis moneter pada saat itu menyebabkan perbankan adanya spread negatif. Bisa tolong dijelaskan spread negatif pada saat itu bagaimana dan contohnya seperti apa? Silakan lagi. Sebelah selatan tidak terputara. Oke, Pak Salam, langsung saja saya ingin bertanya tentang perkembangan bank di Indonesia. Di sini saya ingin bertanya tentang bank syariah. Bagaimana perkembangan bank syariah pada saat ini di Indonesia dan apakah bank syariah sudah 100% telah memenuhi kaidah-kaidah dalam syariah Islam? Terima kasih. Terima kasih Kak Evi atas pertanyaannya. Selanjutnya apa ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin sekian dulu nanti akan ada kesempatan lagi. Untuk sesi kedua akan ada tambahan dari kami. Oke, silakan saudari Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkina Martina, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Apa faktor pendukung berkembang perbankan Indonesia? Berkembang perbankan Indonesia. Tanpa salah langsung saja, saya Septiarani perwakilan kelompok 4 izin bertanya, bagaimana Bank Indonesia, cara Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya Zuratunisa perwakilan dari kelompok 10 izin bertanya. Jelaskan bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini, serta jelaskan apa saja peranan perbankan syariah terhadap perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Kami memohon waktu sebentar untuk para audiens untuk menunggu karena akan dicari dulu jawabannya dan nanti akan kami jawab dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dahulu. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab nanti. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkina Martina. Ini mengenai apa faktor pendukung berkembangnya perbankan di Indonesia. Nah, jadi menurut kami pada dasarnya ada 3 faktor utama yang menyebabkan perbankan di Indonesia ini berkembang. Yang pertama adalah faktor internal dari perbankan itu sendiri. Nah, dengan adanya perkembangan terbaru di perbankan, adanya kebijakan baru yang membuat perbankan lebih baik, maka itu akan berpengaruh terhadap berkembangnya jumlah perbankan di Indonesia dan dunia perbankan Indonesia akan berkembang lebih maju lagi. Nah, yang kedua adalah faktor kebijakan pemerintah. Bisa dilihat bahwasannya kebijakan pemerintah juga akan berpengaruh terhadap berkembangnya atau menjadi pendukung berkembangnya perbankan di Indonesia. Karena kebijakan pemerintah ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap kebijakan perbankan
untuk melakukan investasi dan kegiatan usaha yang diperbankan atau kegiatan keuangan lainnya, maka perbankan akan mengalami kemajuan dan mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, yang terakhir ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini menyangkut mengenai kesadaran masyarakat akan perbankan tersebut. Karena target utama perbankan ini adalah bagaimana caranya untuk menghimpun dana masyarakat, maka penting juga yang namanya kesadaran masyarakat untuk memahami bahwasannya bank itu penting bagi hidup mereka. Karena jika masyarakat sudah mulai sadar dengan betapa pentingnya perbankan, maka perbankan Indonesia akan menjadi berkembang dan maju. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan perbankan di Indonesia mengalami kemajuan atau faktor-faktor yang menjadi pendukung perkembangan perbankan di Indonesia. Gimana dari ya? Baik, langsung saja. Mungkin saya juga akan sekaligus menjawab pertanyaan saudari Septi. Kepada kalian ini pertanyaannya, bagaimana cara Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengawasi kegiatan bank-bank di Indonesia? Nah, ini saudari Septi bisa dilihat, saya mengutip dari halaman okezone.com. Itu bisa dilihat di sana, menjelaskan secara lengkap mengenai bagaimana Bank Indonesia sebagai bank sentral itu mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia ini. Nah, yang pertama itu ada caranya. Yang pertama melakukan pengawasan normal yang dilakukan rutin, pengawasan intensif atau intensive supervision, dan pengawasan khusus atau special surveillance. Nah, untuk penjelasannya, pengawasan normal ini adalah pengawasan yang dilakukan secara rutin, di mana pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi akan tidak membahayakan pelaksanaan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank ini dilakukan secara normal, sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Selanjutnya adalah pengawasan intensif. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam pengawasan intensif ini diantaranya adalah meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia, melakukan peningkatan frekuensi pemkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian pada sasaran yang akan dicapai, lalu meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan yang terakhir menempatkan pengawas atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank apabila memang diperlukan. Jadi terjun langsung ke lapangan. Nah, yang terakhir adalah pengawasan khusus, di mana treatment dalam pengawasan ini adalah memerintahkan bank atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan modal. Yang kedua, memerintahkan bank untuk memiliki kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan, mengganti dewan komisaris atau direksi bank, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, dan juga kalau perlu membukukan kegiatan pihak bank tertentu dalam kegiatan pengawasan mereka. Nah, lebih detail lagi bisa dibaca di situ. Jadi saya rasa cukup. Bagaimana saudari Septi? Maaf untuk teman-teman, saya lupa tadi ada yang mau menambahkan. Baik, dari jawaban kepada saudari Kristina atau jawaban dari saudari Septi, ada yang mau menambahkan? Tidak. Akan menjawab pertanyaan dari Kak Evi. Kak Evi Nur Aisyah. Mohon perhatiannya Kak Evi. Kayak kepada Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan Kak Evi. Saya akan jawab pertanyaan Kak Evi. Pertanyaannya itu bagaimana perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia pada saat ini, dan apakah sudah 100% telah memenuhi kaidah-kaidah dalam syariah Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia pada saat ini kian pesat. Itu juga disebabkan karena Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank besar yang baru hadir di tanah air ini, yaitu Bank Syariah Indonesia, yang merupakan hasil gabungan atau merger 3 bank plat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia ini menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Dan apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam syariah Islam?
menurut kelompok kami sudah sesuai. Seperti yang kita ketahui bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berpedoman utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional, karena dalam operasinya perbankan syariah harus selalu dalam kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, universal dan kesetaraan. Terima kasih. Oke, terima kasih saudari Novi. Dari Amanda. Baik, bagaimana Kak Devi atas jawabannya? Baik. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Mutiara akan dijawab oleh saudari Kurniatul Purwati. Pada saudari Kurnia, saya silakan. Baiklah, saya Purwati akan menjawab pertanyaan dari saudari Mutiara Rahmawati. Pertanyaannya, pada masa krisis ekonomi, manajemen risiko kurang diperhatikan oleh pihak perbankan syariah, sehingga saat krisis ekonomi hanya dipandang sebagai krisis moneter. Pada saat itu penyebab spread negatif. Bisa tolong jelaskan spread negatif pada saat itu bagaimana dan contohnya seperti apa? Sebelumnya, spread negatif merupakan suatu keadaan di mana suku bunga tabungan lebih tinggi dibanding dengan suku bunga pinjaman. Bank konvensional saat terjadinya krisis moneter tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan bank konvensional. Seperti yang kita ketahui bahwa bank konvensional sangat rawan dengan negatif spread ini, karena bank ini menggunakan sistem bunga yang meskipun suku pinjaman bank rendah, bank masih harus membayar bunga tabungan tersebut. Keadaan ini diperparah dengan lemahnya pengawasan otoritas moneter, sehingga banyak bank mengandalkan pinjaman luar negeri atau falas bertenor pendek. Sayangnya, sebagian besar pinjaman itu tidak dengan mekanisme hedging atau lindung nilai. Lemahnya pengawasan ini menyebabkan banyak penyaluran kredit bank swasta yang terkonsentrasi kepada debitur dalam satu grup atau insider lending. Ini memicu tingginya risiko kredit macet. Akibatnya, saat kurs rupiah jeblok, utang falas perbankan membengkak. Di saat yang sama, debitur yang terpapar krisis kesulitan membayar kewajiban falasnya kepada perbankan. Contohnya, misalnya nasabah A menabung di bank memperoleh bunga sebesar 2%, sedangkan nasabah B meminjam uang dari bank dengan beban bunga sebesar 1%. Maka terjadi selisih 1% bunga yang merugikan bank, karena bank mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang ke nasabah B hanya 1% bunga, dan bank harus membayar 2% bunga atas tabungan si nasabah A. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Kurniatul telah menjawab pertanyaan dari saudari Mutiara. Saudari Mutiara bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari Azra Nisa, yang akan saya jawab di sini mengenai jelaskan perkembangan perbankan di Indonesia pada saat ini dan bagaimanakah peran bank syariah untuk perekonomian di Indonesia. Oke. Yang pertama adalah perkembangan perbankan di Indonesia pada saat ini. Jadi sebenarnya dapat kita lihat dengan kacamata orang awam bahwasanya perkembangan perbankan di Indonesia ini sangat besar dan sangat signifikan. Di mana bahkan hampir mungkin 95% orang Indonesia sudah paham dan sudah sadar akan betapa pentingnya perbankan dan menggunakan layanan-layanan perbankan, sehingga perkembangan perbankan di Indonesia ini cukup maju dan sangat efisien untuk mensejahterakan perekonomian negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana peran bank syariah untuk perekonomian negara ini? Jadi
ada beberapa hal yang menjadi peran bank syariah untuk negara kita ini, khususnya pada bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Yang pertama, peranan bank syariah di bidang sosial. Jadi bank syariah itu adalah salah satu bank yang punya inovasi atau punya pemikiran untuk melakukan sedekah ataupun infak kepada para orang-orang yang tidak mampu. Contohnya bisa kita lihat pada saat kita menarik uang di ATM, kita dikasih pilihan untuk menyumbangkan sedikit rezeki yang kita miliki. Nah, itu berarti bank syariah punya peran besar terhadap kondisi sosial di negara ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua adalah kesejahteraan dan keadilan. Peran bank syariah dalam kesejahteraan dan keadilan ini adalah dapat dilihat pada sistem bagi hasilnya. Kenapa demikian? Karena beda dengan sistem konvensional, para pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil itu benar-benar merasa ditekan oleh bunga yang dimiliki oleh bank konvensional. Beda dengan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil, sehingga masyarakat ataupun pelaku UMKM tidak terlalu merasa terdesak dengan kebijakan ini dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mereka merasa mendapatkan keadilan. Nah, yang terakhir adalah peran bank syariah itu dalam promosi halal. Jadi karena berlatar belakang syariah atau berlatar belakang dengan agama Islam, tentunya bank syariah benar-benar sangat berperan penting dalam promosi produk-produk halal atau UMKM yang bergerak di bidang halal atau hal-hal lainnya yang sifatnya sesuai dengan syariat Islam, sehingga produk halal dan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam ataupun jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan agama Islam akan semakin berkembang dan membuat kemajuan di bidang promosi halal. Jadi saya rasa itu saja. Mungkin dari saudari Nisa bagaimana? Oh, ada yang mau menambahkan? Oke. Demikianlah diskusi kita pada hari ini yang alhamdulillah pertanyaan dari sesi pertama dan sesi kedua sudah dijawab oleh kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih kepada para audiens, kepada para audiens yang sudah memberikan pertanyaan, kepada kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan, dan kepada teman-teman yang menambahkan pertanyaan. Tidak ada. Baik. Saya mohon maaf sebelumnya apabila saya sebagai moderator banyak melakukan kesalahan dan saya akan perbaiki ke depannya. Mungkin saya juga mewakili kelompok 2 mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada audiens apabila terdapat kekurangan baik dari segi penjelasan materi atau kami menggunakan waktu terlalu lama atau jawaban yang kurang berkenan di hati para audiens kalian. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.